Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa, hari ini kita bisa ketemu lagi. Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana cara kita membiasakan sholat 5 waktu pada anak-anak kita yang masih usia balita atau usia dini. Nah, sholat merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, terlebih pada umat Islam yang sudah berusia akil balik. Dengan menjalankan sholat 5 waktu, maka berarti mereka menjalankan salah satu dari rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kedua setelah syahadat, yakni sholat. Nah, akan tetapi membiasakan sholat pada anak-anak kita yang sudah berusia remaja atau sudah dewasa itu akan sangat sulit. Itu sangat berat sekali dilakukan. Apalagi mereka sudah punya banyak kesibukan sekarang. Apalagi mereka sudah banyak berkutat dengan Androidnya sekarang. Nah, oleh karena itu membiasakan sholat pada anak-anak kita harus dimulai sejak usia dini. Nah, sejak mereka balita, supaya mereka tidak berat saat melaksanakan sholat ketika mereka sudah remaja dan dewasa. Nah, membiasakan sholat pada masa anak-anak kita yang masih balita tentu tidak hal yang mudah juga. Kenapa? Karena mereka masih belum bisa memikirkan bagaimana sih sholat, apa itu sholat, dan apa manfaatnya bagi mereka. Karena mereka masih pada dunia bermain. Karena itu kita butuh trik-trik khusus untuk membiasakan anak sholat pada saat anak kita masih usia balita. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam sebuah hadis, "Muru auladakum bis sholati wahum sab'a sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asrin wa farriqu bainahum fil madaji." Yang artinya adalah perintahkan anak kalian untuk sholat sejak mereka usia 7 tahun. Kemudian pukullah mereka dengan ringan apabila mereka meninggalkan sholat jika mereka sudah berusia 10 tahun. Dan pisahlah mereka di dalam tempat tidur mereka antara laki-laki dan perempuan. Nah, sebenarnya di hadis ini Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita untuk memerintahkan anak kita sholat sejak mereka usia 7 tahun. Namun makin dini anak dilatih sholat makin baik, apalagi saat mereka usia balita. Nah, bagaimana sih cara kita untuk melatih anak-anak kita sholat 5 waktu di saat kita di saat mereka masih balita? Ada beberapa trik yang bisa kita laksanakan di sini. Yang pertama adalah bahwa orang tua harus memberikan contoh. Nah, anak usia 3 tahun, usia 2 tahun itu adalah peniru yang ulung. Apa yang dia lihat dilakukan oleh orang dewasa, maka akan ditirunya. Nah, oleh karena itu, ketika kita memerintahkan sholat kepada anak-anak kita yang masih balita, tentu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Ketika sudah tiba, sudah mendengar waktu azan, segera kita mengambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat dengan mengajak anak-anak kita. Karena dengan contoh yang kita berikan, maka mereka akan lebih mudah untuk kita perintahkan dan kita ajak sholat. Bahkan nanti ketika mereka sudah terbiasa, tanpa kita perintah dan kita ajak pun mereka akan meminta untuk melaksanakan sholat. Nah, karena itu ketika kita ingin anak kita terbiasa untuk melaksanakan sholat, maka janganlah kita memerintahkan anak kita untuk sholat sedangkan kita sedang asik bermain HP. Janganlah kita memerintahkan anak kita untuk mengambil air wudhu sedangkan kita masih asik membaca buku atau memasak. Karenanya ketika perintah itu sudah keluar dari mulut kita, maka kita juga sudah harus siap untuk melaksanakan sholat. Dan kita perlu untuk mengajak mereka jamaah bersama-sama di dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua adalah nasihati anak kita tentang pentingnya sholat. Apalagi anak yang masih usia balita, mereka belum tahu apa itu sholat, maka perlu kita beri informasi kepada mereka tentang apa itu sholat dengan bahasa yang sesuai dengan perkembangan berpikir mereka. Misalkan, anakku, sholat itu adalah saat kita bertemu dengan Allah. Allah adalah yang menciptakan kita, yang menciptakan kamu, menciptakan ibu, menciptakan ayah, menciptakan saudara-saudaramu.
Karena itu kita perlu berterima kasih sama Allah dengan melaksanakan sholat. Nah, sholat ini adalah saat kita bertemu dengan Tuhan Allah yang menciptakan kita. Nah, sehari kita laksanakan 5 kali. Semakin sering bertemu, maka akan semakin baik untuk kita bertemu dengan yang menciptakan kita. Tentu yang menciptakan kita akan senang apabila kita mau kita semakin sering bertemu dengannya. Nah, sama seperti kalian saat bertemu dengan ibu ayah, ketika kita semakin sering bertemu, maka kalian, ibu dan ayah juga akan semakin senang. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mengajak, menanamkan anak tentang sholat dan pentingnya sholat. Apa itu pentingnya sholat bagi kita umat Islam? Yaitu tadi ya caranya. Kemudian yang ketiga adalah berikan anak kita hukuman jika dia meninggalkan sholat atau mengakhirkan sholat, dan berikan anak kita hadiah jika dia melaksanakan sholat tanpa diperintah atau secara rutin. Nah, ini penting, reward and punishment. Kita akan berikan reward jika mereka sudah melakukan sesuatu yang luar biasa tentang sholat, dalam sholat. Kita juga bisa memberikan punishment, hukuman apabila mereka malas sholat atau meninggalkan sholat. Nah, dengan bagaimana? Misalkan ketika anak kita rajin sholat, tidak meninggalkan sholat selama 1 bulan, maka kita akan berikan hadiah pada mereka dengan mengunjungi tempat-tempat kesukaan mereka, bermain di tempat yang mereka inginkan, atau memberikan mereka mainan yang mereka sukai. Nah, sebaliknya, ketika mereka meninggalkan sholat, misalkan ya, atau mengakhirkan sholat, maka kita bisa memberikan punishment kepada anak-anak kita dengan misalkan menyuruh mereka untuk membaca Al-Quran lebih banyak atau menghafalkan surat-surat pendek tertentu. Nah, itu akan lebih mendidik, sehingga mereka akan berpikir ternyata lebih enak kalau kita melaksanakan sholat daripada kita meninggalkan sholat. Nah, enak bukan? Kemudian berikutnya yang keempat adalah jangan lupa untuk mendoakan anak-anak kita dengan doa yang tulus. Misalkan ketika kita selesai melaksanakan sholat, ya, ketika kita selesai melaksanakan sholat 5 waktu, maka senantiasalah kita berdoa. Sisipkan doa kita untuk anak-anak kita, supaya mereka menjadi orang-orang yang menegakkan sholat. Misalkan dengan doa seperti ini, Robbi ji'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal doa. Jadi itu doa supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak pernah meninggalkan sholat dan senantiasa menegakkan sholat. Jadi doanya adalah Robbi ji'al muqimas sholati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal doa. Nah, dengan doa insya Allah akan bisa sampai kepada anak-anak kita, akan bisa menyebabkan mereka akan senantiasa terbimbing, mendapatkan bimbingan dan hidayah dari Allah untuk senantiasa melaksanakan sholat. Nah, karena itu Bapak Ibu, marilah kita senantiasa mengamalkan 4 hal ini dan jangan lupa untuk mendoakan anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi generasi yang senantiasa menegakkan sholat. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.